Perkenalkan, saya Dia Sarbella. Saya Liana Cahyani. Saya Lisa Agnayanti. Saya Dewi Satika. Saya Nadiatul Asra. Kami dari kelompok 6 Program Studi Bimbingan dan Konseling Mahasiswa PPL di SMP Negeri 2 Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar? Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di ruang BK SMP Negeri 2 Banda Aceh, yang dimana kami sekarang sedang melaksanakan kegiatan PPL, PPG di SMP Negeri 2 Banda Aceh. Sebelum kita melanjutkan sesi wawancara, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Nama saya Nadiatul Asra, saya mahasiswa PPG dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Oke, selanjutnya saya bersama dengan guru BK yang ada di SMP Negeri 2 Banda Aceh. Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kenalkan, nama saya Idris Ismail. Saya guru bimbingan konseling dari SMP Negeri 2 Banda Aceh. Baik Bapak, jadi pertanyaan yang pertama itu, menurut Bapak, apa tujuan adanya pelaksanaan pembelajaran dari BK? Tujuan utama yang ingin Bapak capai dengan siswa dalam pembelajaran BK? Kalau di BK itu kan istilah pembelajaran itu diganti dengan pelayanan. Jadi tujuan pelayanan BK di SMP Negeri 2 itu adalah aspek utamanya adalah dalam hal kemandirian siswa. Dalam mencapai kemandirian siswa itu kita mengembangkan 4 aspek yang ada pada diri siswa, yaitu pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan terakhirnya adalah karir. Di sini BK itu bertujuan ingin memberikan pemahaman terhadap siswa bahwasanya mereka itu memiliki potensi yang harus dikembangkan dan mereka harus mandiri untuk mengembangkan potensi mereka itu sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Lalu bagaimana Bapak dapat menilai kemampuan siswa dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran BK tersebut? Bagaimana Bapak bisa menilai kemampuan siswa tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran kita sebagai Kalau dalam pelayanan BK itu kan ada penilaiannya tersendiri, ada penilaian jangka panjang, penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Jadi kita di BK itu tidak memberikan nilai dari rentang 1 sampai 10 ataupun 10 sampai 100, tapi penilaian dari BK itu bisa dilihat dari proses bagaimana mereka menjalani pelayanan yang kita berikan. Kita lihat dari penilaian segera, lalu kita lihat dari penilaian pasca layanan, itu kita tanya dan kita dalami ya, dari aspek pemahamannya atau understanding, lalu comforting dari segi perasaannya, dan juga dari segi aksi atau action mereka setelah kurang layanan tersebut. Jadi dari penilaian jangka panjangnya nanti kita bisa menilai dan mengukur, yaitu secara observasi, kita wawancara dari kelas ataupun guru yang mengajar, apakah pelayanan dan bimbingan yang kita berikan kepada siswa yang bersangkutan telah memberikan perubahan nggak terhadap diri mereka. Sehingga dari situ kita bisa melihat aspek dari yang kita nilai, yang dari pelayanan yang kita berikan memberikan pengaruh terhadap siswa tersebut. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, adakah Bapak melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa siswa itu bisa berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran? Bisa saja kita lihat mereka berhasil, tapi kita tidak melihatnya dari segi nilai angka-angka, tapi berdasarkan dari perubahan sikap, tingkah laku, maupun penambahan dari aspek peningkatan dari aspek keterampilan. Dan itu kita nilainya dari yang kita pantau, apakah mereka masih terjadi menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan tidak sesuai dengan keinginan guru, seperti motivasi belajar,
ataupun dari segi semangat dan juga keterampilan mereka dalam hal membagi waktu misalnya. Dari itu kita bisa lihat berhasil atau tidaknya mungkin dari kita melakukan konseling ke siswa tersebut atau kita melakukan wawancara dan observasi. Kemudian Bapak, yang terakhir dari pertanyaan saya adalah apa yang akan Bapak nilai untuk mengetahui apakah siswa benar-benar memahami pembelajaran atau kita yang sebagai BK ini untuk apa, seperti apa? Tentunya kita memberikan pemahaman bahwa tujuan kita memberikan pelayanan itu seperti apa aspek-aspek yang ingin kita capai agar siswa kita itu paham yang kita sampaikan, yang ingin kita sajikan pelayanan di kelas ataupun secara individual maupun kelompok ada tujuan yang real atau yang konkretnya, sehingga di akhir layanan kita bisa mengukur apakah layanan yang kita berikan ini sampai tujuan atau tidak. Dan seperti tadi yang kita kembalikan lagi dari penilaian proses, dari penilaian jangka pendek, dan juga nanti terakhir penilaian jangka panjang. Baik Bapak, izin bertanya, bagaimana cara Bapak dapat membangkitkan minat berpikir yang mengajak seluruh siswa terlibat dalam membangkitkan dan memotivasi mereka untuk memperlihatkan kinerja atau semangat mereka dalam belajar? Oke, kalau kita bertanya minat ataupun motivasi dan semangat untuk mengikuti pelajaran, kalau dalam hal BK kan kita melakukan pelayanan klasikal misalnya, ataupun bisa dijadikan sebagai poin contoh bagi guru mata pelajaran. Kita perlu memberikan suatu penguatan ataupun penyemangat diri siswa terhadap apa yang kita berikan itu sejauh mana kebermanfaatannya bagi mereka. Makanya di BK itu ada istilahnya need assessment atau studi kebutuhan. Ketika kita memberikan pelayanan atau materi BK kepada siswa yang sesuai dengan minat ataupun apa yang mereka harapkan, otomatis siswa akan merasa sangat berminat atau memiliki ketertarikan lebih dengan apa yang kita sajikan. Itu kembali lagi kepada kebutuhan siswa. Kalau mereka merasa apa yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan aspek diri mereka, maka akan muncul yang namanya minat, motivasi, dan juga keseriusan dalam mengikuti kegiatan pelayanan atau pembelajaran. Baik Pak, ada tidak situasi seperti apa yang dapat melibatkan peserta didik langsung menarik, paham dan merasa inisiatif itu penting bagi mereka? Tentunya seperti pelibatan dalam hal proses pembelajaran. Pelibatan itu bagaimana? Di mana proses pelajaran atau pelayanan itu tidak terjadi satu arah. Mungkin kebanyakan dari guru-guru dalam hal memberikan pelayanan berfokus kepada satu arah seperti memberikan ceramah, memberikan tontonan video ataupun pembelajaran satu arah lainnya, yang membuat seolah sumber belajar itu cuma satu dari guru. Dalam hal ini bagaimana kita menarik minat siswa untuk aktif atau ikut terlibat dalam proses pembelajaran, itu kita libatkan mereka untuk ikut sibuk dalam proses pembelajaran basic. Seperti bagaimana kita membuat sebuah tugas yang awalnya mereka kerjakan dari rumah dan nanti kita bahas ataupun kita sajikan di kelas, sehingga siswa itu sudah memiliki modalitas sendiri untuk memulai pembelajaran. Mereka sudah punya pemahaman tersendiri, sudah punya modal sendiri untuk mulai pembelajaran, sehingga dari situ pembelajaran menjadi lebih aktif dan tentunya memiliki variasi yang beragam dalam hal sumber belajar. Tidak hanya terfokus dari sumber belajar yang disajikan guru, tapi juga siswa-siswa yang terlibat dalam pembelajaran tersebut juga memiliki sumber belajarnya sendiri. Lalu bagaimana Bapak pendekatan berkomunikasi materi ajar sehingga menghasilkan minat dan keinginan kawan terhadap materi ajar tersebut?
tersebut terhadap siswa? Memancing keingintahuan ataupun minat siswa terhadap materi pelajaran atau pelayanan yang kita akan sajikan, itu tentunya kita mulai dari tahap persepsi. Jadi seseorang guru diwajibkan atau memiliki keharusan untuk memiliki wawasan yang luas tentang materi yang sedang dia ingin sampaikan ke siswa atau bahasa siswa. Di mana dari persepsi tersebut akan muncullah poin-poin tujuan ataupun poin-poin hal-hal yang akan dibahas dalam kelas tersebut, sehingga dari situ ketika persepsinya itu berhubungan dengan tujuan dan terikat erat kuat dengan apa yang akan siswa alami, tentunya akan memunculkan yang namanya minat dan keaktifan siswa untuk mau terlibat dan senangnya apa yang disajikan oleh guru. Ada tidak Pak kesempatan yang bisa membantu siswa tetap menjaga minat siswa terutama saat belajar? Saat belajar itu terasa sulit. Kesempatannya itu tentunya ketika pelajaran terasa sulit atau tidak dipahami, seorang guru selayaknya harus membuka komunikasi dengan siswa yang bersangkutan. Jika guru sudah bisa melihat bahwa siswa kurang minat ataupun tidak paham, pasti banyak aspek yang menyebabkan siswa tersebut bisa menjadi seperti itu. Maka dari situ seorang guru selanjutnya mampu membuka komunikasi dan memiliki empati dan kepedulian terhadap siswa untuk memahami berbagai macam masalah ataupun kendala yang sedang dihadapi siswa dalam proses belajar, dan tentunya bisa bersama-sama mencari solusi agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Dan minat dan kesemangat mereka untuk belajar itu bisa muncul lagi. Ini ada dari semua jawaban Bapak berikan, apa saja Pak hambatan yang menimbulkan kecilnya atau rendahnya imajinasi dan kurangnya keberanian untuk berpendapat dan membatalkan keputusan siswa? Karena kalau kita lihat kan zaman sekarang siswa cenderung pasif karena mereka sudah lalai dengan gadgetnya. Semuanya sudah tervisualisasikan dengan baik. Semuanya sudah, informasi itu sudah tersampaikan dengan sangat jelas, sehingga bukan hanya siswa sendiri, kita pun sebagai guru kadang sudah terlalaikan dengan berbagai macam sumber, baik itu media sosial ataupun berbagai macam sumber belajar dari internet, yang membuat terkadang kita merasa tidak begitu perlu untuk berimajinasi ataupun berkreativitas. Karena berbagai macam sumber-sumber kreativitas, sumber-sumber ide itu semuanya sudah ada di tangan siswa masing-masing. Tapi kembali lagi bagaimana mereka bisa berkreasi ataupun mengembangkan ide-ide yang sudah ada itu sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Dan itu tentunya. Baik Bapak, saya lanjutkan. Kalau menurut Bapak, bagaimana cara kita ini bisa melibatkan peserta didik dalam mengeksplorasi ide-ide mereka yang besar, gitu. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan dasar kita, bagaimana cara kita melibatkan siswa tersebut bisa mengeksplorasikan ide-ide mereka. Kita mengeksplorasi minat ide-ide siswa dan melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Itu pada dasarnya seorang guru yang pertama kali perlu memahami apa kebutuhan siswa, apa minat siswa, sehingga ketika seorang guru paham dengan kebutuhan, apa minat dan apa yang diinginkan siswa, sudah pasti mereka akan merasa tertarik dan perlu untuk ikut dan terlibat dalam proses pembelajaran. Dan dari situ juga akan muncul ide-ide untuk siswa kembangkan bagaimana untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Ketika materi diajarkan disampaikan sebagai pemantik, maka siswa akan terpancing untuk bisa mengeksplorasi ide-ide mereka, dan tentunya juga perlu dukungan dan sokongan dari guru untuk bisa mengembangkan ide tersebut. Bukan hanya pembelajaran terfokus pada guru saja, tapi juga melibatkan siswa. Kemudian menurut Bapak, aktivitas pelajaran apa yang bisa mendorong siswa itu bisa menunjukkan potensi yang maksimal bagi siswa? Oke.
aktivitas pembelajaran yang bisa menonjolkan potensi dan minat siswa, tentunya pembelajaran yang bisa dikatakan beragam atau fokus pada diferensiasi siswa. Dimana kan sebagai yang kita ketahui dalam hal gaya belajar, kita mengenal gaya belajar ada siswa yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Itu kita sebagai seorang guru perlu memahami karakteristik dan keunikan siswa tersebut dan bisa menyajikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik tersebut. Bukan hanya sekedar monoton di bagian ceramah ataupun menyampaikan materi, tapi juga melibatkan siswa contohnya dalam kegiatan praktek, proyek, atau membuat karya, dan tentunya siswa bisa mengeksplorasi ide-ide dan kemampuan mereka yang sebenarnya luas dan kuat. Kemudian bekerja, misalnya kan aktivitas siswa di luar sekolah itu aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik yang mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ide-ide mereka, aktivitas yang di luar sekolah? Ya, seperti yang kita ketahui kan siswa-siswa rata-rata punya kesibukan seperti kegiatan ekskul, atau nanti mereka ikuti les atau kursus yang mungkin orang tua memfasilitasi itu untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Jadi ketika siswa sibuk dengan berbagai macam kegiatan ekskul di luar sekolah, maka siswa akan mengasah kemampuan mereka bukan hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang akademik. Kemudian Pak, bagaimana cara kita ini Bapak membimbing peserta didik dalam merefleksikan ulang pandangan mereka terhadap ide-ide mereka? Merefleksikan itu kan dimulai ketika kita sudah menyelesaikan pembelajaran atau pelajaran. Di situ kita merefleksikan dan bertanya kepada siswa kira-kira seperti apa pemahaman mereka terhadap materi yang sudah kita bahas, lalu bagaimana perasaannya, lalu kira-kira apa yang akan mereka perbuat setelah memahami materi tersebut. Dari refleksi itu akan muncullah berbagai macam ide-ide ataupun pemahaman-pemahaman baru yang akan mereka lanjutkan dengan bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang sudah mereka pahami. Terakhir Bapak, bagaimana pengalaman belajar seperti apa Pak yang paling efektif untuk mengembangkan dan memperkaya pemahaman peserta didik? Pengalaman seperti apa? Pembelajaran berbasis proyek ya, problem based learning dan proyek. Karena dengan adanya problem based learning, pembelajaran akan lebih bermakna ketika materi pelajaran tersebut didasarkan pada permasalahan yang sering atau pernah dialami siswa. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek tersebut intinya adalah mengasah siswa untuk mau berkreasi dan mengembangkan ide-ide mereka serta membentuk kerjasama dan gotong royong agar mereka bisa memahami bahwasanya ketika menyelesaikan sebuah proyek ada tujuan yang ingin dicapai, dan dalam hal itu dalam membuat tujuan mencapai tujuan tersebut ada proses yang mereka jalani, dan disitulah mereka belajar nilai-nilai seperti gotong royong, saling memahami, empati, dan juga saling peduli. Baik Bapak, terima kasih. Tidak. Baik Bapak, langsung saja. Jadi bagaimana Bapak sebagai guru BK membimbing siswa untuk menilai diri mereka, melakukan evaluasi dan menemukan penyesuaian diri? Kita bisa menilai tersebut tentunya dari berbagai macam penilaian yang kita lakukan. Jika kita selesai melakukan sebuah pelayanan, baik itu klasikal, individual maupun kelompok, kita selanjutnya melakukan penilaian proses, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Ketika kita menilai proses, kita sebagai guru BK memahami bagaimana keterlibatan siswa, bagaimana minat siswa, dan bagaimana eksplorasi ide-ide siswa dalam proses pembelajaran. Lalu kita penilaiannya jangka pendek. Penilaian jangka pendek ini kita lakukan ketika kita mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan yang kita lakukan, baik itu dari pemahaman, dari segi perasaan, dan dari segi rencana tindak lanjut yang akan mereka jalani setelah kita memberikan pelayanan tersebut. Jadi ketika kita sudah memberikan penilaian tersebut, kita bisa mengukur
sejauh mana kebermanfaatan dari apa yang kita berikan terhadap siswa, baik dari segi pelajaran maupun juga dari segi pemahaman-pemahaman lain tentang dunia. Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara Bapak sebagai guru BK untuk melibatkan siswa dalam evaluasi ini agar mereka dapat menetapkan tujuan ke depannya dan tetap semangat belajar? Ya, kembali lagi ke evaluasi akhir tadi. Pertama, siswa perlu memahami dulu apa yang sudah diberikan oleh guru, pemahaman baru apa yang mereka peroleh, lalu bagaimana perasaannya, apakah mereka senang, apakah mereka merasa membutuhkan materi tersebut, apakah sesuai dengan diri mereka. Contohnya dalam hal misalnya kita sebagai guru BK memberikan pemahaman tentang karir atau pendidikan lanjutan. Tentunya mereka sebagai siswa SMP kelas 3 akan merasa perlu dengan materi tersebut karena mereka dalam posisi yang sedang bertanya-tanya apakah nanti pilihan lanjutan mereka sesuai dengan diri mereka atau tidak. Nah, dari kegiatan pelayanan BK kita secara klasikal, kita memberikan pemahaman kepada siswa apa saja bentuk materi pendidikan lanjutan yang akan mereka bisa pilih. Pertanyaan keduanya, apakah pilihan tersebut sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki? Apakah mereka akan enjoy menjalani pendidikan tersebut? Lalu selanjutnya akan muncul yang namanya keputusan. Setelah mereka memahami, mereka merasakan kesesuaian itu dengan diri mereka, mereka akan memutuskan bahwasanya mereka akan memilih pendidikan ini, pendidikan itu untuk sebagai pendidikan lanjutan mereka. Baik Bapak, jadi bagaimana cara Bapak untuk mendorong siswa untuk memikirkan pembelajaran dan kinerja mereka? Ya, Jadi apakah Bapak memberikan tugas refleksi atau pertanyaan yang membuat siswa berpikir tentang perkembangan mereka? ya, tentunya tugas refleksi dan pertanyaan itu tentang perkembangan, tentunya bagaimana mereka bisa memahami perkembangan dari segi ilmu, dari segi wawasan, dan juga perkembangan dalam segi pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan karakteristik mereka sendiri. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Jadi bagaimana Bapak menyusun kegiatan belajar agar siswa lebih terlibat dan hasilnya lebih efektif? Menyusun kegiatan belajar untuk keterlibatan siswa, tentunya pertama-tama sebagai guru BK yang dilakukan adalah kita menyusun need assessment. Kita mengukur kebutuhan siswa, kita melihat apa permasalahan siswa, sehingga ketika kita menyajikan pembelajaran atau pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka otomatis siswa akan terlibat aktif dan tentunya akan sangat merasakan manfaat dari apa yang sudah kita sajikan terhadap siswa, baik itu secara klasikal, kelompok maupun individu. Satu lagi Pak ya. Jadi apakah ada cara khusus agar siswa dapat melihat bagian yang sudah mereka kuasai dan yang harus mereka perbaiki? Kalau dalam hal pelayanan BK kan tidak ada istilahnya aspek penilaian yang angka ya. Jadi kalau di BK mungkin penilaian aspek yang mereka pahami atau tidak mereka pahami itu tentunya cuma dari segi observasi, ataupun kita tanyakan langsung apakah sejauh ini apa yang disajikan guru, baik itu guru BK atau guru mata pelajaran, sudah mereka mampu atau kuasai. Ketika mereka menjawab belum mampu atau belum menguasai, kita dalami apa penyebabnya. Bisa juga mungkin mereka tidak paham dengan materinya, atau mungkin mereka merasa tidak berminat dengan pembelajaran tersebut, ataupun mereka mungkin sama sekali tidak paham dasar-dasar ilmu materi tersebut, sehingga mereka kepada materi yang dipelajari selanjutnya. Sehingga dari situ ketika kita bertanya, mewawancarai, kita paham apa masalahnya dan kita bisa carikan solusi sama-sama. Baik Bapak, di sini saya akan memberikan ada 4 pertanyaan terakhir dari saya. Yang pertama itu bagaimana cara Bapak untuk memenuhi kebutuhan seperti gaya belajar atau pengetahuan dan minat siswa, tapi sambil tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Oke, tentunya kita sebagai guru perlu memahami dulu keberagaman di kelas yang akan kita bimbing atau kita ajar. Kita perlu memahami di kelas kita tersebut
terdiri dari siswa-siswa yang memiliki gaya belajar audio, visual, kinestetik atau bahkan campuran. Di sini kita sebagai guru perlu menyajikan pembelajaran itu yang bervariasi dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang beragam, sehingga bisa mengcover berbagai macam perbedaan dan keunikan pada diri siswa, sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton dan siswa pun merasa terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut karena sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Bagaimana cara Bapak untuk menyesuaikan rencana pembelajaran yang lebih efektif dan meningkatkan keterlibatan siswa? Rencana pembelajaran yang lebih efektif dan meningkatkan keterlibatan siswa adalah dengan cara kita perlu memahami apa kebutuhan siswa terkait dengan materi yang kita berikan, apakah materi tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan minat mereka, sehingga ketika kita sudah memahami itu, siswa akan merasa terlibat dan berminat untuk mengikuti pelayanan yang kita berikan. Kembali lagi kepada poin, kita perlu mengadakan need assessment atau studi kebutuhan, apakah siswa butuh atau tidak dengan materi kita. Ketika siswa kita berikan materi yang butuh dengan atau sesuai dengan diri mereka, maka pembelajaran akan menjadi lebih baik, siswa akan lebih berminat dan tentunya akan terlibat aktif dengan apa yang kita sajikan. Selanjutnya, bagaimana jika performa peserta didik seperti menghasilkan presentasi di depan kelas, memberikan hasil KPD dapat diperbaiki berdasarkan penilaian atau dari feedback dari guru? Tentunya sebagai guru kita perlu memberikan feedback materi ataupun apa yang sudah mereka sajikan dalam presentasi. Seorang guru selayaknya tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi di akhir dia perlu melakukan refleksi dari apa yang sudah disajikan oleh siswa dalam baik itu dalam hal segi diskusi ataupun presentasi di kelas. Seorang guru sebagai fasilitator dalam hal ini selayaknya dia akan memberikan refleksi, menyampaikan intisari dari apa yang sudah dibahas, di mana nantinya ketika ada yang tidak lurus ataupun mungkin siswa yang melenceng dari segi penyajian bisa diluruskan pada tahap refleksi tersebut. Siswa yang tidak paham bisa jadi lebih paham lagi, dan siswanya mungkin ada yang berdebat ataupun salah pendapat, silang pendapat, disitulah peran guru mereka meluruskan dan juga nantinya akan memperkuat apa-apa yang sudah baik dalam diskusi ataupun presentasi tersebut. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Jadi bagaimana cara Bapak untuk meminimalkan kesalahpahaman siswa dalam pembelajaran? Kesalahpahaman siswa dalam pembelajaran adalah mungkin ketika mereka beranggapan bahwa apa yang disajikan oleh guru tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dari sini kita perlu sebagai seorang guru memberikan pemahaman awal terhadap siswa tentang apa yang akan mereka terima dari seorang guru. Jadi penyampaian tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran atau pelayanan, seorang guru perlu menyampaikan di awal proses pembelajaran agar apa? Siswa tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pembelajaran. Siswa merasa tujuan pembelajaran yang seperti ini sesuai dengan apa yang akan mereka jalani. Suka atau tidak suka, mereka perlu menjalaninya karena merupakan sebuah tuntutan dalam proses belajar di sekolah.